Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Isdawati ingin menyampaikan materi saya yang berjudul pengadaan sumber daya manusia. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses mengenai berbagai masalah pada ruang karyawan, pegawai, guru, manajer, dan sumber daya manusia lainnya. Yang kedua, pengadaan sumber daya manusia. Pengadaan sumber daya manusia atau karyawan merupakan langkah pertama dan yang mencerminkan berhasil tidaknya suatu perusahaan atau instansi mencapai tujuan. Yang ketiga, proses pengadaan sumber daya manusia. Proses pengadaan sumber daya manusia ada prosedur yang harus diperhatikan oleh pihak manajemen antara lain. Yang pertama, perencanaan atau estimasi kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua, rekrutmen atau penarikan. Yang ketiga, seleksi. Yang keempat, penempatan, orientasi, dan induksi karyawan. 1. Perencanaan sumber daya manusia. A. Tujuan perencanaan sumber daya manusia: menarik dan mempertahankan jumlah karyawan yang cukup dengan keahlian yang memadai untuk dapat berperan secara efektif dan mencapai tujuan organisasi, menggunakan karyawan secara maksimal. Yang B. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. Organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada dalam organisasi secara lebih baik. Yang C. Syarat-syarat perencanaan sumber daya manusia. D. Proses perencanaan sumber daya manusia. E. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Yang terakhir, F. Evaluasi perencanaan sumber daya manusia. Peramalan atau forecasting. Peramalan atau forecasting ini menggunakan informasi masa lalu dan saat ini untuk mengidentifikasi kondisi masa depan yang diharapkan. Yang kedua, ada rekrutmen atau penarikan sumber daya manusia. Rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang didefinisikan dalam perencanaan pegawaian. Penarikan adalah suatu untuk mencari dan mempengaruhi sumber daya manusia agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Ada tujuan rekrutmen sumber daya manusia, ada proses rekrutmen sumber daya manusia, sistem rekrutmen sumber daya manusia, dan sumber rekrutmen. Yang ketiga, seleksi atau pemilihan sumber daya manusia. Definisi seleksi menurut Sofiandi adalah proses identifikasi dan pemilihan orang-orang sekelompok pelamar yang paling cocok atau yang paling memenuhi syarat untuk menduduki suatu jabatan atau posisi tertentu. Kita harus melakukan yang namanya proses seleksi, di mana proses seleksi ini ada poin-poinnya. Yang pertama, objektivitas. Yang kedua, norma. Yang ketiga, reliabilitas. Yang terakhir, validitas. Yang kedua, kita harus melakukan secara teknik seleksi. Ada tes pengetahuan akademik. Yang kedua, tes psikologi. Yang terakhir, wawancara. Selanjutnya, kita adakan langkah-langkah seleksi. Ada penerimaan surat lamaran, penyelenggaraan ujian, wawancara, surat-surat referensi, evaluasi medis, wawancara dengan penilaian, dan keputusan seleksi. Yang keempat, ada tempat untuk kita sudah selesai melaksanakan seleksi yang tadi kita sudah sebutkan, yaitu untuk penempatannya. Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penempatan tenaga kerja adalah prestasi akademik, pengalaman, kesehatan fisik dan mental, status perkawinan, dan usia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.